ينسى أبدا ذكر الله فالعابد لا ينسى مولاه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan nikmat kepada kita sehingga kita masih bisa terus belajar dalam kondisi apapun. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, insyaallah pada pertemuan kedua kali ini Bapak akan meneruskan apa yang sudah dijelaskan, yaitu tentang meniti hidup dengan kemuliaan. Pada pertemuan pertama Bapak sudah jelaskan tentang pengertian dari tiga hal, yaitu pengertian mujahadatun nafs atau pengendalian diri, yang kedua husnudzon atau prasangka baik, dan yang terakhir yaitu ukhuwah atau persaudaraan. Dan insyaallah hari ini kita akan membahas tentang ayat-ayat dan hadis yang berkaitan dengan tiga hal tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah oleh kalian banyak prasangka, karena sesungguhnya sebagian prasangka adalah dosa. Dan janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang lain, dan jangan pula kalian saling menggunjing satu sama lain. Apakah ada salah satu di antara kalian yang suka memakan daging saudaranya yang sudah meninggal? Tentu kalian merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, dari ayat yang tadi Bapak bacakan, setidaknya ada 4 poin yang bisa kita petik, yang bisa kita ambil pelajaran. Pertama, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk senantiasa menjauhi segala bentuk prasangka. Walaupun sebagian prasangka itu ada yang baik dan ada yang buruk. Itu yang disebut husnudzon dan suudzon. Tapi kalau kita belum bisa menata hati kita, belum bisa membersihkan hati kita, lebih baik jaga hati kita dari berprasangka, apalagi berprasangka buruk terhadap orang lain. Poin yang kedua yang kita bisa ambil dari ayat yang tadi Bapak bacakan, yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk tidak mencari-cari kesalahan orang lain. Janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang lain. Daripada kita sibuk mencari kesalahan orang lain, lebih baik kita cari kesalahan diri kita sendiri dan kita perbaiki. Poin yang ketiga yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk tidak saling menggunjing satu sama lain, untuk tidak saling menggibah. Apa itu gibah? Yang dimaksud dengan gibah singkatnya yaitu membicarakan aib orang lain di belakangnya. Ya. Jadi menggosip, menggunjing aib orang lain, membuka aib orang lain kepada orang lain, ya, di belakang orang yang kita bicarakan aibnya. Nah, itu gibah. Walaupun pada dasarnya apa yang kita bicarakan itu fakta. Tetap walaupun fakta, bukan bohong, bukan hoax yang kita bicarakan, tapi karena kita membicarakan aib orang lain di belakangnya, maka itu gibah, dosa. Tapi kalau kita membicarakan aib orang lain, ya, kepada orang lain di belakangnya, tapi yang kita bicarakan bukan fakta, nah ini lebih berat lagi. Itu bukan gibah namanya, tapi fitnah. Ya, hati-hati. Ini ada ancaman dari Allah. Dalam Al-Quran dijelaskan,
Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Ya. Bahkan di ayat lain dikatakan al-fitnatu akbaru minal qatl. Fitnah itu lebih besar dosanya daripada pembunuhan. Karena apa? Karena yang namanya fitnah itu yang dibunuh karakter, bukan jasadnya, bukan badannya. Ya, yang ditusuk bukan badannya, bukan jasadnya, bukan fisiknya, tapi karakternya, nama baiknya. Oleh karena itu, jauhi sifat menggunjing, jauhi ngomongin orang lain, membicarakan aib orang lain. Sebab apa? Khawatir apa yang kita bicarakan ternyata tidak sesuai dengan fakta, maka jatuhnya nanti fitnah. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini juga menyamakan orang yang suka menggibah, orang yang suka menggunjing orang lain, yang suka membuka aib orang lain di depan orang lain, di depan orang banyak terutama, yaitu dengan orang yang suka memakan daging saudaranya sendiri yang sudah meninggal. Coba, apakah kalian suka memakan daging manusia yang sudah meninggal? Tentu saja kalian pasti merasa jijik. Nah, oleh karena itu, jauhi sikap menggunjing, jauhi ngomongin aib orang lain. Ya, jauhi membuka aib orang lain di depan orang banyak. Ya, di muka umum, kepada teman kalian, kepada orang lain. Tutupi aib orang lain, harusnya ditutupi. Kalau kalian bisa menutupi orang lain, menutupi aib orang lain, insya Allah pasti kelak di hari kiamat Allah akan menutup aib kamu. Dan yang terakhir, yang keempat, yang bisa kita ambil, yang bisa kita petik pelajaran dari apa yang sudah Bapak bacakan tadi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk senantiasa bertakwa, untuk senantiasa takut kepada Allah dari melakukan suudzon, prasangka buruk terhadap orang lain, dari melakukan tajassus, mencari-cari kesalahan orang lain, dari melakukan ghibah, menggunjing orang lain, membuka aib orang lain. Namun apabila kita memang sudah terlanjur melakukan hal-hal tersebut, maka bertobatlah. Innallaha tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat, karena Allah Maha penyayang. Ayat berikutnya yaitu Quran surah Al-Hujurat ayat 10. Ayat ini berkaitan dengan ukhuwah atau persaudaraan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara, maka damaikanlah di antara kedua saudaramu yang sedang berselisih, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini kita bisa mengambil 3 pelajaran penting. Yang pertama, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita bahwa sesungguhnya setiap orang muslim, setiap orang mukmin adalah bersaudara. Siapapun orangnya, dimanapun dia berada, apapun kebangsaannya, apapun bahasanya, apapun warna kulitnya, selama dia satu keyakinan dengan kita, satu akidah dengan kita, maka dia bersaudara. Inilah yang disebut dengan ukhuwah Islamiyah yang sudah Bapak jelaskan di pertemuan yang pertama. Yang kedua, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk mendamaikan kedua saudara kita yang sedang berselisih. Jadi apabila ada saudara kita, ada teman kita yang sedang ribut, yang sedang berselisih, yang sedang bersitegang dalam sesuatu, dalam hal apapun, maka kita wajib untuk mendamaikannya dengan cara apapun. Dan yang terakhir, yang ketiga, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita apabila kita ingin dirahmati Allah, maka bertakwalah kepada Allah. Takutlah kepada Allah dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian dari Bapak di pertemuan kali ini. Insya Allah kita akan bertemu lagi, dan mudah-mudahan apa yang sudah Bapak jelaskan, apa yang sudah Bapak sampaikan kepada kalian bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak harap kalian tetap semangat dalam belajar, dan mudah-mudahan kalian selalu sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, sebelum kita tutup kegiatan ini, mari kita sama-sama baca doa kafaratul majlis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.